Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Universitas Negeri Surabaya, Prodi Sains Data dari kelas 2024C, mata kuliah Aljabar Matriks. Di sini kami akan membahas mengenai pengaplikasian SPL pada kehidupan sehari-hari. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilmi Nurlelia dengan NIM 24035154135. Kemudian rekan saya Ananda Keisa Azhara dengan NIM 24031554051. Nama saya Sakila Andara Chandrani Tias dengan nomor NIM belakang 199. Dengan saya Bisandra Aulia dengan NIM akhir 163. Penerapan sistem persamaan linear pada kehidupan sehari-hari. Nah, pada kehidupan sehari-hari sebenarnya kita seringkali menjumpai sistem persamaan linear. Untuk contoh penerapannya, yang pertama, mengelola anggaran belanja. Misal seperti saat kita membeli beras. Jika Ilmin memberi 5 kg beras merek A, 2 kg beras merek B, dan 3 kg beras merek C dengan total harga 532.000, berapa sih harga beras per mereknya? Kemudian untuk contoh yang kedua, perjalanan menggunakan transportasi umum. Yang ketiga, mencampur dua cairan atau lebih. Ini biasanya digunakan pada kimia. Yang keempat, menghitung jumlah pekerja dan waktu. Yang kelima, rangkaian listrik, dan masih banyak lagi. Dari banyaknya contoh sistem persamaan linear tadi, saya akan membahas tentang penerapan sistem persamaan linear pada rangkaian listrik. Nah, di sini sudah saya sediakan rangkaian listrik dengan 3 lob. Jika diketahui resistensi 3 adalah 4 ohm, resistensi 1 adalah 4 ohm, dan resistensi 2 adalah 2 ohm, dan tegangan listrik adalah 10 volt. Tentukan kuat arus 1, kuat arus 2, dan kuat arus 3. Untuk pengerjaannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kita lanjut ke cara penyelesaiannya. Pada rangkaian sesuai dengan hukum pertama dan kedua Kirchhoff, didapatkan persamaan dari loop 1, loop 2, dan loop 3. Nah, loop 1 ini melewati A, 1, dan B. Arus pada loop ini adalah I1. Loop ini mencakup resistansi R1 dan R2. Arah arusnya dari I1 berjalan dari titik A ke titik 1, melewati resistansi R1, lalu kembali ke titik B, dan kembali lagi ke titik awal, yaitu titik A. Lalu didapatkan persamaannya, yakni R1I1 min R1I3 ditambah R2I1 dikurang R2I2 sama dengan 0. Hal tersebut ekivalen dengan R1 plus R2 dikali I1 min R2I2 dikurangi R1I3 sama dengan 0. Yang didapatkan persamaannya adalah 6I1 min 2I2 min 4I3 sama dengan 0. Yang kedua ada loop 2. Nah, loop 2 ini melewati dari A, 2, V, dan B. Loop ini melewati resistansi R2 dan sumber tegangan V. Arah arusnya dari I2 berjalan dari titik A melewati titik 2 melalui R2 dan sumber tegangan V, lalu kembali lagi ke titik A. Jadi didapatkan hasilnya adalah min V plus R2I2 min R2I1 sama dengan 0, yang ekivalen dengan R2I2 min R2I1 sama dengan V. Lalu didapatkan persamaan yang kedua, yakni 2I2 min 2I1 sama dengan 10. Lalu yang loop ketiga ini melewati dari B, 3, dan 1. Loop ini mencakup resistansi R3 dan R1. Arah arusnya berjalan dari titik B ke titik 3 melewati R3 dan R1, lalu kembali lagi ke titik B. Yang didapatkan persamaannya adalah R3I3 plus R1I3 min R1
min R1 I1 sama dengan 0, yang ekivalen dengan min R1 I1 plus R1 plus 3 kali I3 sama dengan 0. Lalu didapatkan hasilnya adalah min 4 I1 plus 8 I3 sama dengan 0. Dari persamaan ini kita dapat transformasikan ke dalam matriks, yaitu menjadi matriks AX sama dengan B. Lalu untuk mengaplikasikan ke SPL, kami menggunakan cara Cramer, yaitu yang pertama kita mencari determinan A terlebih dahulu dengan metode Sarus, yaitu memindahkan dua kolom pertama ke sebelah kanan lalu mengalihkannya menyilang, yaitu 6 dikali 2 dikali 8 ditambah min 2 dikali 0 dikali min 4 ditambah min 4 dikali min 2 dikali 0 dan dikurangi perkalian sebaliknya, yaitu min 4 dikali 2 dikali min 4 dikurangi 6 dikali 0 dikali 0 dikurangi min 2 dikali min 2 dikali 8, dan diperoleh determinan A yaitu 32. Setelah mencari determinan A, kita akan mencari determinan A1. Cara mencari determinan A1 adalah dengan cara mengganti kolom pertama matriks A dengan matriks B. Seperti ini. Dan kita menggunakan metode Sarus lagi, yaitu dengan cara memindahkan dua kolom pertama di sebelah kanan, lalu mengalihkannya menyilang, yaitu 0 dikali 2 dikali 8 ditambah min 2 dikali 0 dikali 0 ditambah min 4 dikali 10 dikali 0 lalu dikurangi min 4 dikali 2 dikali 0 dikurangi 0 dikali 0 dikali 0 dikurangi min 2 dikali 0 dikali 8, dan diperoleh hasilnya adalah 160. Setelah itu kita akan mencari I1-nya. Cara mencari I1 adalah kita menggunakan rumus determinan A1 dibagi dengan determinan A, yaitu determinan A1-nya tadi adalah 160 dan determinan A-nya tadi yang pertama adalah 32. 160 dibagi 32 adalah 5, sehingga kita menemukan A1-nya adalah 5. Setelah itu, kita akan mencari determinan A2 dengan mengganti kolom kedua matriks A dengan matriks B. Dan kita akan mengalihkan dengan metode Sarus, sehingga memperoleh hasil 6 kali 10 kali 8 ditambah 0 kali 0 kali 0 ditambah min 4 kali 10 kali 0 dikurangi 4 kali 10 kali min 4 dikurangi 0 kali 0 kali 0 dikurangi 8 kali 10 kali min 2, dan memperoleh hasil 480 ditambah 0 ditambah 0 dikurangi 0 dikurangi 160 ditambah 0 ditambah 0, dan menghasilkan hasil 320. Dan cara mencari I2 yaitu membagi determinan A2 dengan determinan A, yaitu 320 dibagi dengan 32, menghasilkan nilai akhir 10. Selanjutnya kita akan mencari determinan A3, yaitu menggantikan kolom ketiga matriks A dengan matriks B. Dan selanjutnya kita akan mengalihkan dengan metode menyilang Sarus, dan menghasilkan hasil 6 kali 2 kali 0 ditambah 2 kali 10 kali 0 ditambah 0 kali 2 kali 0 dikurangi 4 kali 2 kali 0 dikurangi 0 kali 10 kali 2 dikurangi 0 kali 2 kali min 2, dan memperoleh hasil 0 tambah 180 tambah 0 dikurangi 0 tambah 0 dikurangi 0, dan menghasilkan hasil akhir 180. Cara mencari I3 yaitu membagi determinan A3 dengan determinan A, yaitu 180 dibagi dengan 32,
Jadinya 5 bagi 2 sama dengan 2, 1/2, yaitu 2,5. Maka dari itu diperoleh I1 sama dengan 5A, I2 sama dengan 10A, dan I3 sama dengan 5/2A. Terima kasih telah menyimak pembahasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.